masih dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih kepada bagaimana nilai-nilai fundamental dalam manajemen sumber daya manusia, di mana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa nilai yang dianggap sebagai nilai dasar, nilai utama, ataupun nilai fundamental dalam mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama adalah nilai keadilan sosial, yang kedua berkaitan tentang nilai political responsiveness, yang ketiga berkaitan tentang nilai efisiensi administrasi, yang keempat berkaitan tentang nilai-nilai hak individu dalam organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita jelaskan satu persatu nilai-nilai tersebut. Yang pertama ada nilai keadilan sosial, di mana kita ketahui bersama bahwa keadilan sosial merupakan isu strategis yang berkaitan dalam pengelolaan suatu organisasi, baik itu tingkatan negara, organisasi swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi yang berorientasi pada profit. Semua harus menerapkan nilai-nilai keadilan sosial di dalamnya, karena berkaitan dengan bagaimana memperlakukan suatu peraturan yang dikhususkan kepada manusia sebagai objek utamanya. Nah, pentingnya keadilan sosial harus diperhatikan dalam perekrutan, khususnya di lembaga-lembaga publik, disebabkan nilai keadilan sosial mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, sebagai nilai yang paling utama dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, nilai keadilan sosial dianggap sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kita ketahui bersama bahwa saat ini penerapan nilai-nilai demokrasi itu sangat diupayakan untuk dapat menjadi nilai inti dalam tiap organisasi, di mana salah satunya contoh misalnya negara kita yang saat ini menganut sistem demokrasi, penting untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial. Begitu juga dengan Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara, di mana dalam 5 sila itu ada poin keadilan di dalamnya. Bagaimana bisa berlaku adil dalam berperilaku secara sosial antara satu dengan yang lain. Nah, dalam nilai keadilan sosial ada dua paham yang perlu, ada dua poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, paham mengenai keadilan, dan yang kedua keadilan individual dan struktural. Nah, pada paham mengenai keadilan kita lihat bahwa keadilan ada beberapa jenis-jenis keadilan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama keadilan legal, keadilan kumulatif, dan keadilan distributif. Nah, pada keadilan legal di situ ditekankan bahwa bagaimana keadilan itu dapat terlegitimasi, dalam artian negara misalnya memperlakukan semua orang atau kelompok orang sama di depan hukum. Jadi ini berkaitan tentang aturan, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya, yang dimana semua aturan-aturan tersebut secara legitimasi menekankan bahwa bagaimana persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat atau anggota dalam organisasi yang skala besar yaitu negara, itu punya hak yang sama dan kewenangan yang sama. Nah, pada keadilan kumulatif menuntut agar tidak ada hak atau kepentingan pihak yang dirugikan dalam interaksi sosial antara anggota organisasi. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih misalnya, tidak ada berat sebelah. Jadi semua sama perlakuannya. Nah, yang membedakan itu paling cuman mana yang berprestasi, mana yang tidak, karena di dalam organisasi kita kenal antara istilah reward dan punishment. Nah, yang selanjutnya adalah keadilan distributif. Bagaimana alokasi bukan hanya nilai-nilai ekonomi, tapi alokasi nilai-nilai politik, misalnya alokasi sosial lainnya harus secara adil atau perlakuan yang sama terhadap semua anggota organisasi. Tapi kalau bicara keadilan distributif,
apalagi kalau dia berada pada skop organisasi yang orientasi profit misalnya, itu lebih menekankan bagaimana alokasi ekonomi, gaji misalnya, atau kompensasi itu harus merata dalam artian sesuai dengan haknya masing-masing, seperti itu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan dalam nilai keadilan sosial adalah keadilan individual dan struktural. Nah, gagasan keadilan hukum berupa perlakuan yang adil bagi setiap orang bukan lagi persoalan individu, melainkan persoalan yang mempengaruhi seluruh sistem dan struktur sosial politik. Jadi keadilan hukum itu bukan lagi menjadi urusan pribadi-pribadi semata, tapi itu sudah menjadi urusan organisasi secara struktur, baik itu negara maupun organisasi swasta, organisasi kemasyarakatan punya kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai keadilan di dalamnya secara struktural. Secara struktural itu maksudnya menyeluruh mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, nilai yang kedua ada nilai political responsiveness, di mana pada nilai political responsiveness pemerintah atau dalam hal ini manajer dalam organisasi diharapkan lebih responsif terhadap anggota organisasi dan peka terhadap kebutuhan anggota organisasi. Nah, setidak politikal berhubungan dengan berbagai interest kepentingan masyarakat. Tentu ketika berbicara politik, kita akan berbicara tentang bagaimana kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain itu dipadu-padankan menjadi kepentingan bersama, atau kepentingan masyarakat, atau kepentingan organisasi, atau kepentingan seluruh anggota yang ada dalam organisasi. Hal ini dihubungkan dengan alokasi pembagian jabatan. Nah, titik berat dari nilai political responsiveness adalah bagaimana the job on the right man on the right place itu bisa betul-betul terjalin atau dijalankan sesuai dengan pada prinsip-prinsipnya, artinya sesuai dengan yang ideal. Karena terkadang ketika berbicara proses penempatan, jika dikaitkan dengan proses-proses politik, sekarang dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, interest pribadi, tidak lagi mengedepankan prinsip profesionalisme. Nah, terkadang seperti itu, ada persoalan kedekatan antara pimpinan dengan salah satu karyawan misalnya, atau salah satu anggota organisasi, karena persoalan kekerabatan, makanya dia punya peluang untuk menduduki satu jabatan misalnya. Padahal dari sisi kompetensi dia tidak mampu untuk itu, belum mampu untuk itu. Nah, makanya harus dilihat nilai-nilai political responsiveness, responsivitas terhadap kondisi politik yang ada dalam sebuah organisasi. Gitu. Dalam pembagian jabatan misalnya seringkali ada kecenderungan pimpinan kepada organisasi lebih senang kepada seseorang sebagai manifestasi kepentingan politiknya. Seperti yang kita bahasakan tadi bahwa dalam penilaian karyawan, pimpinan organisasi, manajer, atau leader itu harus mengedepankan nilai-nilai objektivitasnya, karena ketika subjektivitas atau penilaian pribadi, interest pribadi yang bermain itu kadang memberikan dampak yang kurang baik terhadap organisasi, lebih-lebih kepada para sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu, karena lebih mengedepankan kepentingan atau penilaiannya secara pribadi saja, tapi penilaiannya tidak objektif sesuai dengan yang ideal. Nah, berdasarkan nilai ini, maka persoalan penting yang akan muncul adalah seberapa jauh penerapan nilai political responsiveness mampu menjamin netralitas organisasi. Kembali lagi bahwa organisasi yang netral adalah organisasi yang penilaiannya berdasarkan objek yang ada, dalam artian menilai sesuai dengan kriteria, sesuai dengan indikator yang seharusnya, sesuai dengan yang idealnya, berdasarkan kemampuan dan job spesifikasi yang dibutuhkan, seperti itu. Lanjut ke nilai yang ketiga, ada nilai efisiensi administrasi. Nah, pada nilai efisiensi administrasi kita tahu bahwa dalam organisasi administrasi tata kelolanya dituntut untuk menekankan beberapa nilai. Pertama, nilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, pada nilai-nilai manajemen sumber daya manusia, nilai efektivitas administrasi dianggap sebagai nilai fundamental. Kenapa? Karena nilai efisiensi sangat penting dalam organisasi.
khususnya dalam organisasi pemerintah misalnya, karena merupakan kereta utama keberhasilan organisasi. Bahwa bagaimana pengelolaan organisasi pemerintah maupun swasta itu harus menekan penggunaan sumber daya tapi mendapatkan hasil yang baik itu. Nah, komponen utama efisiensi itu kan output dan biaya. Sehingga untuk mencapai efisiensi dengan meningkatkan produksi atau mengurangi biaya, dalam artian produksi bisa mencapai nilai yang tinggi, produksi dalam arti produk barang atau produk layanan bisa mencapai nilai yang maksimal dengan mengeluarkan sumber daya, biaya, atau waktu, atau materi dan sebagainya macam lainnya itu bisa minim. Artinya minim cost, tinggi produktivitas. Itu yang diharapkan. Jadi semua organisasi selalu mengharapkan nilai-nilai efisiensi administrasi. Jadi proses misalnya dalam birokrasi misalnya, proses itu harus tidak berbelit-belit tapi menghasilkan layanan yang maksimal. Itu yang diharapkan sebagai nilai efisiensi administrasi. Atau menghasilkan produk yang berkualitas yang diinginkan oleh masyarakat secara maksimal tapi biaya produksinya itu rendah atau minim, seperti itu. Nah, efisiensi dalam organisasi publik bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar, melainkan efisiensi dalam proses pelaksanaan pekerjaan untuk menawarkan layanan kepada masyarakat. Dalam artian memang efisiensi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah efektivitas dan akuntabilitas. Tapi ingat bahwa efisiensi juga menjadi nilai utama sebagai indikator pengelolaan manajemen dalam sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, bahwa bisa menghasilkan nilai yang optimal atau maksimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara minim atau rendah gitu. Jadi harus ada keseimbangan gitu. Biaya rendah, produksi maksimal, seperti itu. Terakhir ada nilai hak-hak individu. Nah, dalam nilai hak-hak individu ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hak menurut undang-undang, hak kontrak, dan hak lain. Nah, hak menurut undang-undang mengikuti undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Nah, dasar hak-hak karyawan adalah perlindungan dari diskriminasi. Dasarnya berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, suku, kebangsaan, usia, bakat, atau faktor-faktor lainnya. Nah, di dalam undang-undang ada undang-undang yang mengatur hak-hak karyawan, misalnya hak sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Kemarin kita baru-baru heboh persoalan undang-undang cipta karya yang mengatur hak buruh, hak pekerja dalam sebuah organisasi. Nah, itu menjadi penting untuk mengatur tidak hanya bagaimana hubungan antara sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan organisasi yang mereka tempati bekerja, tetapi juga mengatur atau memberikan perlindungan kepada seluruh anggota organisasi yang berada organisasi tersebut, tidak tanpa melihat dari ras, jenis kelamin, agama, dan segala macam mereka yang berbeda-beda, tidak memandang, artinya tidak pandang bulu gitu. Nah, yang kedua ada hak kontrak. Nah, kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan 2 atau lebih kriteria hukum yang kompeten, dalam artian setiap individu atau sumber daya manusia ketika dikerjakan oleh sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta, itu berhak untuk menerima kontrak perjanjian kerja. Baik itu yang sekarang lagi banyak diberlakukan di perusahaan swasta maupun BUMN, itu outsourcing, ya yang bekerja dalam organisasi tersebut mempunyai hak mendapatkan kontrak sebagai jaminan bahwa mereka bagian dari perusahaan itu dan seluruh kewajiban dan haknya diatur dalam kontrak tersebut. Jadi penting untuk memiliki kontrak, makanya diatur sebagai nilai-nilai hak-hak dalam individu. Dan terakhir ada hak lain. Karyawan sering menuntut hak tambahan selain hak hukum dan hak kontrak. Ini mencakup hak atas perlakuan etis serta kebebasan berekspresi dan privasi yang dibatasi. Jadi hal-hal atau hak-hak yang tidak diatur dalam hak undang-undang maupun hak kontrak itu diatur dalam hak lain. Artinya hak lain dalam tiap-tiap perusahaan itu tertuang dalam bentuk yang berbeda-beda, yang pada intinya mengatur seluruh
hak dan kewajiban, hak dan wewenang para sumber daya manusia atau anggota dalam sebuah organisasi untuk di-cover dalam aturan-aturan tersebut. Biasa terbentuk dalam aturan organisasi atau petunjuk khusus, petunjuk teknis dalam sebuah organisasi, itu mengatur tentang itu, seperti itu. Nah, dari beberapa hak yang ada dalam atau nilai yang ada dalam nilai-nilai fundamental manajemen sumber daya manusia, kita tahu bahwa ada hubungan antara nilai tersebut berkaitan tentang fungsi dan aktivitasnya. Nah, dari sisi nilai keadilan sosial itu berkaitan tentang fungsi pengadaan dan aktivitas affirmative action. Hanya dengan melalui fungsi pengadaan maka keadilan sosial dapat dicapai. Nah, affirmative action itu tindakan yang terkait serangkaian strategi dan program orientasi pada hasil yang dirancang untuk memerangi ketidakadilan di tempat kerja. Jadi affirmative action dilakukan ketika terjadi ketidakadilan antara sesama pegawai, antara pegawai dengan atasan, antara atasan dengan bawahan, itu tidak terjadi keadilan, maka dibutuhkan tindakan-tindakan yang afirmatif. Nah, yang kedua, nilai responsivitas politik atau politik responsiveness berkaitan tentang fungsi penempatan dan aktivitas perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ mengenai bagaimana tugas dan pokok dari manajemen untuk mengatur penempatan dan mengatur aktivitas perencanaan, mulai dari pengembangan karir, pengembangan kapasitas, itu diatur di situ. Nah, nilai yang ketiga, nilai efisiensi administrasi berkaitan tentang fungsi pengembangan juga dan aktivitas produktivitas dan kinerja pegawai. Dalam hal efisiensi administrasi, pertimbangan yang paling penting adalah membuat perbandingan yang terbaik antara input dan output. Organisasi dapat mencapai nilai ini dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, tetapi ada faktor lain yang berperan. Dalam artian seperti yang dibahasakan tadi pada nilai efisiensi administrasi. Jadi proses pengembangan, peningkatan aktivitas produktivitas itu bisa dicapai, tapi meminimalisir biaya atau waktu atau sumber daya lainnya secara minim dengan agar bisa mencapai hasil yang maksimal atau optimal. Dan terakhir, ada nilai hak-hak individu, di mana nilai hak-hak individu itu mengatur fungsi penghargaan dan aktivitas disiplin. Misalnya besar kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi. Artinya pimpinan itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh tidak bagi para sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Ada tidaknya aturan pasti, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, jadi berkaitan tentang decision making. Ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan. Ya. Baik, untuk materi kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu pada kesempatan yang lain, masih membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Saya akhiri, sekian, terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.